Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang senyumin dari matamu. Kau berikan tatapan cinta untukku. Pada suatu pagi di Bank BCA, seorang nasabah datang untuk mengetahui lebih jauh tentang deposito. Ketertarikannya muncul karena ia ingin merencanakan keuangan jangka panjang dengan lebih aman dan terencana. Deposito adalah salah satu pilihan terbaik untuk rencana tersebut. Disinilah cerita praktik administrasi deposito dimulai. Saya akhir-akhir ini tertarik untuk membuka rekening deposito. Saya ingin menyimpan dana pendidikan anak saya di masa depan. Apa saja yang perlu saya siapkan, Bu? Apakah saya bisa dibantu? Tentu Pak, deposito memang pilihan yang tepat untuk menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbal hasil lebih tinggi daripada tabungan biasa. Sebelum Bapak memutuskan untuk membuka deposito, kami bantu jelaskan mengenai pengertian, manfaat sampai syarat administrasi pembukanya. Boleh sekali, Bu. Saya ingin paham semuanya. Kalau ada materinya, apakah saya boleh lihat? Kebetulan kami mempunyai materi mengenai administrasi deposito dalam bentuk PPT. Nanti kami bantu jelaskan mengenai detailnya. Baik, di sini adalah PPT yang kami miliki mengenai administrasi deposito. Untuk yang pertama ada pengertian deposito. Pengertian deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Lah, untuk deposito syariah sendiri adalah simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Next. Yang kedua ada tujuan deposito. Yang pertama untuk menyimpan dana dalam waktu tertentu untuk mendapatkan imbal hasil lebih tinggi. Yang kedua membantu bank memperoleh dana yang stabil karena memiliki jangka waktu yang terikat. Yang ketiga sebagai instrumen investasi yang rendah resiko. Yang terakhir yaitu menjadi sarana disiplin keuangan karena tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Next. Perbedaan deposito dengan tabungan bisa dilihat di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada penarikan dana, imbal hasil, jangka waktu, fasilitas, bukti kepemilikan, likuiditas, dan fungsi. Next. Untuk peran dan manfaat deposito ada beberapa peran. Yang pertama ada peran bagi nasabah yaitu instrumen investasi yang aman karena dijamin oleh LPS dengan batas waktu tertentu. Yang kedua, memberikan pendapatan pasif berupa bunga atau bagi hasil. Yang ketiga, membantu perencanaan keuangan karena dana disimpan dalam jangka tertentu. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai jaminan kredit di bank. Lalu peran bagi bank yaitu sumber dana yang stabil, memperbaiki struktur dana bank, mengurangi risiko ketidakstabilan likuiditas. Untuk manfaat bagi ekonomi yaitu mendorong penghimpunan dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem perbankan, menunjang kestabilan moneter, lalu meningkatkan inklusi keuangan. Dan peran dan karakter deposito syariah di sini adalah pada ketaatan prinsip syariah. Yang kedua yaitu stabilitas dan kepercayaan komunitas, dan yang terakhir yaitu perbedaan praktis. Next. Untuk jenis deposito di sini yang pertama ada deposito berjangka di mana bentuk simpanannya itu ditarik sesuai dengan jangka tertentu. Jangka waktu deposito itu bervariasi, bisa 1 bulan sampai 24 bulan. Dan untuk bukti kepemilikan deposito berjangka ini dibuktikan dengan bilyet deposito. Untuk pihak yang mencairkan deposito berjangka, hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka dan tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Next. Yang kedua, ada deposito on call, yaitu deposito yang berbentuk setoran yang digunakan oleh penyedia setoran untuk deposan yang memiliki dana besar dan untuk waktu yang terbilang singkat. Periodenya bisa 7-30 hari, diterbitkan dengan nama pemilik dan tidak boleh diperjualbelikan.
Untuk besaran bunganya biasanya dihitung per bulan dan untuk menentukan jumlah bunganya dilakukan negosiasi antara nasabah serta pihak bank terlebih dahulu. Next. Yang ketiga ada deposito sertifikat atau billet, yaitu deposito yang memiliki penerapan jangka waktu tertentu sama seperti deposito berjangka. Perbedaannya adalah terdapat sertifikat keterangan dari deposito itu sendiri dan hanya bisa diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Kalau deposito berjangka tidak bisa diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Kalau deposito sertifikat boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan. Untuk pencairan bunganya dapat dilakukan di muka atau di awal. Dan di sini ada deposito syariah dengan akad mudharabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Semisal untuk nasabah 40%, untuk bank 60% atau sebaliknya. Dengan jangka waktu yang sama seperti deposito konvensional namun tanpa bunga dengan nisbah yang sudah disepakati di awal. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu prosedur pembukaan deposito. Prosedur pembukaan deposito pada Bank BCA ada 3, yaitu yang pertama persyaratan umum atau nasabah perorangan, ada identitas diri, NPWP, rekening sumber dana, setoran awal minimum, dan jangka waktu. Yang kedua, prosedur pembukaan secara online melalui via My BCA. Yang pertama masuk aplikasi, selanjutnya pilih menu deposito, buka rekening, selanjutnya persetujuan produk, isi detail deposito, konfirmasi, verifikasi, dan selesai. Yang terakhir ada prosedur pembukaan melalui kantor cabang. Nasabah bisa datang ke kantor cabang, menemui customer service, lalu mengisi formulir dan menyerahkan dokumen. Selanjutnya bisa menyetorkan dana dan yang terakhir penerbitan billet. Next. Yang selanjutnya yaitu prosedur pembukaan deposito pada Bank BSI. Ada 3. Yang pertama persyaratan umum atau nasabah perorangan. Ada pihak, usia, identitas, NPWP, rekening sumber, setoran awal minimum, dan jangka waktu. Selanjutnya prosedur pembukaan secara online via BSI Mobile. Nasabah bisa masuk ke BSI Mobile, lalu pilih menu investasi dan pilih produk. Nasabah mengisi detail deposito, lalu konfirmasi dan verifikasi, dan selesai. Selanjutnya, prosedur pembukaan melalui kantor cabang. Nasabah bisa datang ke kantor cabang, menemui customer service, mengisi formulir dan verifikasi dokumen, lalu penentuan nisbah dan setor dana, selanjutnya penerbitan billet. Next. Selanjutnya persyaratan dokumen nasabah pada Bank BCA. Nasabah perorangan atau warga negara Indonesia WNI ada identitas diri, NPWP, rekening BCA, setoran awal, dan lain-lain. Selanjutnya nasabah perorangan warga negara asing atau WNA ada identitas diri, izin tinggal, NPWP, rekening BCA, dan itu nasabah badan usaha atau perusahaan, ada akte pendirian. Yang kedua pengesahan Kemenkumham, izin usaha, NPWP perusahaan, identitas pengurus, surat kuasa, dan rekening BCA. Next. Selanjutnya persyaratan dokumen nasabah pada Bank BSI. Ada nasabah perorangan dan nasabah non perorangan. Untuk nasabah perorangan ada identitas diri, untuk WNI dan WNA ada NPWP, rekening sumber, dan formulir aplikasi. Untuk nasabah non perorangan ada legalitas perusahaan, izin usaha, NPWP usaha, identitas pengurus, bukti kewenangan, dan rekening BSI. Next. Untuk alur pelayanan offline pada Bank BCA melalui kantor cabang, nasabah bisa persiapan dan kunjungan, lalu verifikasi dokumen dan identitas. Selanjutnya nasabah bisa mengisi formulir dan persetujuan. Selanjutnya nasabah bisa pembayaran atau setor dana, dan yang terakhir penerbitan dan penyerahan billet. Next. Untuk alur pelayanan online pada Bank BCA melalui via My BCA,
nasabah bisa akses aplikasi My BCA, lalu konfigurasi deposito, lalu nasabah bisa konfirmasi dan otorisasi, selanjutnya biljet digital bisa diterbitkan. Next. Untuk alur pelayanan offline pada Bank BSI melalui kantor cabang, nasabah bisa mempersiapkan dokumen dan melakukan kunjungan ke kantor cabang BSI terdekat. Selanjutnya nasabah bisa konsultasi dan pengajuan untuk pengajuan pembukaan biljet. Selanjutnya nasabah verifikasi dan setor dana, dan yang terakhir penerbitan dan konfirmasi. Next. Untuk alur pelayanan online pada Bank BSI melalui BSI Mobile, nasabah bisa login ke BSI Mobile. Selanjutnya nasabah bisa akses menu deposito dan verifikasi dan konfirmasi. Selanjutnya input detail deposito. Langkah selanjutnya konfirmasi akhir dan PIN. Dan yang terakhir selesai resi digital bisa diterbitkan. Next. Untuk perhitungan bunga deposito, rumus standar perhitungan bunga deposito, bunga kotor sama dengan pokok deposito kali suku bunga per tahun kali jumlah hari menabung dibagi 365. Untuk keterangannya, pokok deposito yaitu jumlah dana yang ditempatkan misalnya 100 juta untuk suku bunga per tahun, tingkat bunga deposito yang ditawarkan BCA dalam presentasi per tahun. Untuk jumlah hari menabung, jumlah hari deposito ditempatkan dalam satu periode atau sesuai tenor yang dipilih, misalnya 30 hari untuk tenor 1 bulan. Dan yang terakhir 365 ini adalah jumlah hari dalam setahun. Next. Untuk rumus bunga bersih setelah pajak 20%, pajak bunga sama dengan bunga kotor kali 20%. Nah, bunga bersih sama dengan bunga kotor dikurangi pajak bunga, atau bunga bersih sama dengan bunga kotor dikali 1 dikurang 0,20 atau 20%. Next. Tips memilih deposito. Yang pertama, pilih bank terpercaya. Selanjutnya pilih tenor sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu bandingkan bunga versus inflasi dan pilih ARO atau non-ARO. Next. Selanjutnya tentang resiko dan keamanan deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka yang ditawarkan oleh bank konvensional maupun syariah dengan tingkat keuntungan yang cenderung stabil. Meskipun termasuk instrumen berisiko rendah, deposito tetap memiliki potensi risiko yang perlu diperhatikan, seperti risiko likuiditas, perubahan kondisi ekonomi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah pada produk berbasis akad. Selanjutnya, risiko yang pertama ada risiko likuiditas, di mana deposito memiliki jangka waktu tertentu ataupun biasa disebut dengan tenor, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 hingga 24 bulan. Yang kedua ada risiko inflasi, di mana inflasi ini dapat mengurangi nilai real ataupun daya beli uang. Jika tingkat inflasi lebih tinggi dari bunga ataupun nisbah bagi hasil deposito, maka keuntungan menjadi tidak optimal. Dan risiko suku bunga, di mana risiko ini terjadi pada deposito konvensional, di mana perubahan suku bunga beracuan pada Bank Indonesia ataupun BI rate ataupun BI menuju day repo rate dapat memengaruhi besaran bunga yang ditawarkan oleh bank. Selanjutnya ada risiko penalti penarikan sebelum jatuh tempo. Berpotensi dikenai penalti administrasi ataupun kehilangan bunga ataupun nisbah bagi hasil yang sudah berjalan dan tidak dapat mendapatkan manfaat ARO ataupun automatic rollover. Selanjutnya ada risiko kegagalan bank, di mana walaupun perbankan sudah berada di bawah pengawasan OJK dan BI, terdapat kemungkinan kecil terjadinya kegagalan operasional oleh bank. Selanjutnya ada risiko perubahan kebijakan dan regulasi. Salah satu kebijakan yang dapat berubah adalah atas bunga deposito saat ini atau 20% dari bruto dengan pengecualian kurang dari 7,5 juta. Selanjutnya ada risiko diversifikasi, di mana
menempatkan seluruh dana pada deposito, meningkatkan kerentanan ada risiko tunggal yaitu inflasi ataupun perubahan suku bunga. Adapun selanjutnya risiko pengembalian rendah, di mana deposito menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan instrumen pasar modal seperti saham ataupun reksadana. Dan yang terakhir ada risiko fluktuasi nilai tukar, di mana untuk khusus deposito falas, nilai penarikan dipengaruhi oleh kurs, mana penempatan deposito dolar ketika nilai dolar tinggi kemudian dicairkan saat nilai dolar turun, maka menyebabkan potensi kerugian. Selanjutnya di sini ada contoh tabel penalti pencairan deposito sebelum jatuh tempo pada Bank BRI. Bisa dibaca sendiri, di sini ada tenor 1 bulan sampai exposure yang lebih tinggi dari 1M sampai ke 10M. Di sini ada biaya penaltinya mulai dari 50.000 sampai 125.000 untuk tenor 1 bulan. Selanjutnya ada regulasi deposito oleh OJK, di mana OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia, termasuk produk deposito, di mana di sini terikat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, PJOK Nomor 6, PJOK 03 2020, PJOK Nomor 18, PJOK 03 2016, dan PJOK POJK Nomor 12, POJK Nomor 01 2017. Selanjutnya ada regulasi oleh BI, di mana BI ini mengatur perbankan dalam aspek moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan ketentuan dana pihak ketiga termasuk deposito. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya ada regulasi dan kepatuhan deposito syariah, di mana mengikuti fatwa DSN MUI Nomor 03 DSN MUI 4 2000 tentang deposito syariah. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan usaha ditanggung bersama sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Selanjutnya ada regulasi dari perlindungan dana nasabah oleh LPS, di mana LPS ini menjamin dana nasabah termasuk deposito hingga maksimal 2 miliar per nasabah ataupun per bank, dengan syarat yang pertama, bank terdaftar sebagai peserta LPS, tingkat bunga tidak melebihi batas maksimal bunga penjaminan ataupun tingkat LPS, dan nasabah tidak menyebabkan bank gagal ataupun fraud. Selanjutnya ada prinsip administrasi perbankan. Yang pertama ada know your customer, di mana mengikuti POJK nomor 12, POJK 01 2017 tentang penerapan APU dan PPT. Yang kedua ada kerahasiaan data nasabah, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mewajibkan bank menjaga kerahasiaan informasi nasabah kecuali untuk kepentingan hukum tertentu. Dan terakhir ada penutupan dan pencairan deposito, di mana ada jatuh tempo, di mana jatuh tempo adalah tanggal berakhirnya periode penyimpanan, mulai dari mencairkan dana, melanjutkan dan mengubah instruksi deposito. Selanjutnya ada penalti tadi sudah saya jelaskan di awal, dan penutupan deposito ataupun pencairan deposito ada 3. Yang pertama ada ARO ataupun fitur automatic rollover, ada non ARO dan ARO plus. Penutupannya sendiri, prosedur umumnya bisa dibaca sendiri di sini, mulai dari membawa identitas resmi seperti KTP, paspor ataupun identitas perusahaan, sampai dengan dana cair ataupun pokok ataupun dan plus bagian keuntungan sesuai akad. Di sini dibedakan mulai dari prosedur umum deposito konvensional dan prosedur umum pencairan deposito syariah. Baik, itu tadi penjelasan mengenai administrasi deposito dari yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.